Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf, dari program program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan, hasil resume saya tentang cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan data dan penggunaan aplikasi melalui internet tanpa harus menggunakan perangkat keras sendiri. Teknologi ini menjadi bagian penting dalam transformasi digital karena banyak digunakan, di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan industri teknologi. Selanjutnya, pengertian cloud computing itu sendiri, cloud computing adalah sistem komputasi yang menyediakan layanan seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan aplikasi melalui internet. Dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu membeli atau mengelola perangkat keras sendiri karena semuanya sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud. Menurut NIST, cloud computing memungkinkan pengguna mengakses berbagai sumber daya komputasi secara fleksibel dan sesuai kebutuhan dengan pengelolaan yang minimal. Selanjutnya ada sejarah cloud computing. Konsep cloud computing pertama kali muncul pada tahun 61 melalui gagasan utility computing yang diberangkat oleh John McCarthy. Ide ini menggambarkan bahwa komputasi dapat digunakan, seperti layanan listrik. Setelah cloud computing mulai populer pada tahun 96, pada tahun 2006 hingga 2010 berbagai perusahaan teknologi seperti Amazon, Google, dan Microsoft, mulai mengembangkan layanan cloud yang digunakan secara luas hingga saat ini nih. Selanjutnya ada karakteristik cloud computing. Cloud computing memiliki 5 karakteristik utama. Menurut NIST, yang pertama ada on-demand self-service, yaitu pengguna dapat mengakses layanan secara otomatis. Kedua, broad network access, layanan dapat diakses melalui internet dari berbagai perangkat. Ketiga, resource pooling, yaitu sumber daya digunakan bersama oleh banyak pengguna. Keempat, rapid elasticity, kapasitas dapat ditambah, dikurangi dengan cepat. Kelima, message service, pengguna layanan dapat diukur sehingga pengguna hanya membayar sesuai pemakaiannya. Selanjutnya ada mode layanan cloud. Cloud computing memiliki 3 jenis layanan utama. Yang pertama IaaS, menyediakan infrastruktur seperti server virtual dan penyimpanan data. PaaS menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi sehingga development dapat membuat aplikasi dengan lebih mudah. Terus yang ketiga ada SaaS, menyediakan aplikasi yang langsung bisa digunakan oleh pengguna melalui internet tanpa perlu diinstalasi. Selanjutnya ada arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud ter tersendiri terdiri dari berbagai lapisan yang saling berkaitan atau saling mengikat. Lapisan pertama adalah hard layer, yaitu perangkat keras seperti server dan penyimpanan data. Eee, Kemudian lapisan kedua adalah infrastruktur layer yang menyediakan sumber daya virtual. Yang ketiga, eee, adalah platform layer, yaitu lingkungan untuk mengembangkan aplikasi. Terus yang terakhir atau yang keempat adalah application layer, yaitu aplikasi yang digunakan oleh pengguna itu sendiri. Kemudian virtualisasi dalam cloud. Virtualisasi ini adalah teknologi yang memungkinkan satu server fisik menjalankan beberapa sistem virtual sekaligus. Dengan virtualisasi, pengguna sumber daya menjadi lebih efisien. Selain itu, virtualisasi juga memberikan fleksibilitas, memudahkan memudahkan pemindahan sistem, meningkatkan keamanan, dan memungkinkan sistem berjalan secara sah tanpa saling mengganggu.
Tentu saja ada manfaat cloud computing. Pertama, memberikan banyak layanan bagi para organisasi ataupun individu. Teknologi ini dapat menghemat biaya operasional karena pengguna tidak perlu membeli infrastruktur sendiri. Selain itu, cloud juga memberikan fleksibilitas tinggi, memungkinkan akses data dari mana saja, mempermudah kerjasama tim, serta mendukung inovasi teknologi dengan pembaruan sistem yang otomatis. Selanjutnya, keamanan dan tantangan cloud. Keamanan dalam cloud computing dilakukan melalui beberapa mekanisme seperti identity dan akses, manajemen, perlindungan data dengan enkripsi, pemantauan sistem, serta kepatuhan terhadap standar keamanan. Namun, penggunaan cloud juga memiliki tantangan seperti resiko keamanan data, aturan pemerintah negara tersebut mengenai penyimpanan data, dan ketergantungan pada satu penyedia layanan cloud itu sendiri. Terus yang terakhir ada penerapan cloud computing. Cloud computing telah digunakan dalam berbagai bidang di kehidupan. Contohnya dalam penyediaan data online, aplikasi kerjasama tim, media sosial, komunikasi online, serta e-commerce. Selain itu, cloud juga digunakan dalam e-government atau pemerintahan yang berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Eee, Kemudian ada healthcare untuk berbagai data medis. Selanjutnya ada smart farming untuk memantau pertanian dengan teknologi, serta big data analitis untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, hasil dari resume tentang cloud computing. Saya Yusuf, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Fisip Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih.